Kenapa nggak bilang ibu kami itu janda? Kenapa ibu kami seperti janda? Aneh bukan? Saudara tahu jawabannya? Dari 78, jawabannya menjelang akhir 80-an. Ketika Amerika awal 80-an itu mengeluarkan statement yang sampai ini dipakai oleh dunia, single parent. Itu tahun 80-an Amerika mulai menggunakan kata itu. Setelah banyaknya hippies tahun 70-an, banyaknya free sex, lalu banyak orang tua yang gak lengkap, namanya single parent. Gak mungkin, itu kata yang sangat salah. Parents itu harus 2 orang, papa mama. Kalau cuma tunggal, orang tua tunggal, gak mungkin, sudah gak tepat. Umur kalimat itu cuma 5 tahun, saya ingat betul. 5 tahun kemudian dan sampai hari ini, kata ini tetap dipakai. Dari single parent menjadi single mother. Pernah dengar kata itu? Orang tua tunggal jadi ibu tunggal, single mother. Di situ ayat ini muncul seperti janda. Ya betul, janda tapi bukan janda. Kenapa janda bukan janda? Disebut janda, punya anak, nggak punya suami kan janda. Tapi kalau diteliti, dia ini bukan janda. Bagaimana janda? Belum pernah menikah kok. Ngerti nggak? Nah, di situ saya lihat hebatnya Alkitab ini. Ribuan tahun sebelum kejadian sudah ada peringatan. Akan ada masanya generasi seperti janda. Dan sekarang terjadi. Maaf, jangan tersinggung dulu. Lihat kiri kanan kita kalau kita keluar rumah. Maaf saudara, dari tahun ke tahun makin jahat setan itu merusak ayah-ayah. Maaf, saya cuma tanya, saudara lihat nggak akhir-akhir ini begitu banyak anak nggak ada ayahnya? Jawab iya atau tidak? Betapa sakit hati anak itu. Kemana bapakku? Bahkan lebih gila lagi sekarang ini. Saya minta saudara jawab. Jumlahnya makin banyak. Satu ibu dengan 2 atau 3 anak. Ternyata bapaknya beda-beda. Ada seperti itu? Bayangkan. Ini yang harus dipulihkan. Yaitu ayah-ayah untuk bertobat. Kalau Tuhan kayak saya, laki-laki seperti itu lebih baik saya bunuh mati. Daripada asal ngeseks kiri kanan, punya anak ditinggal, beranak lagi bajingan. Mati kamu dalam nama Yesus. Bertobat. Jangan tertawa, ini serius. Bajingan itu harus dihukum mati. Karena dia melahirkan anak-anak yang mulia. Jangan tertawa, saya minta dalam nama serius. Saya lagi marah betul kepada setan. Dengar kau anak-anak muda, jangan bangga kamu kalau seorang ngeseks kiri kanan belum menikah. Bertobat kamu. Dengan banyaknya situs porno di internet, kejahatan ini makin meningkat, saudara. Mengerikan. Mereka ini menderita. Lanjut ayat 4. Air kami minum dengan membayar. Untuk minum aja begitu susahnya generasi ini, karena gak ada bapaknya. Kami mendapat kayu ini untuk masak, untuk hidup. Kayu bakar, zaman itu gak ada minyak, gak ada LPG. Kami mendapat kayu dengan bayaran juga, gak ada yang gratis. Saudara perhatikan kenapa makin hari jumlah anak-anak jalanan makin banyak. Betul tidak? Makin banyak. Dan itu karena free sex. Maka itu kalau acara 3 hari ini memakai nama tema pemulihan keluarga, ini maksudnya supaya kita tahu kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Anak-anak ini kasihan, saudara. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir. Kalau saudara baca kata Mesir di Alkitab, itu artinya dunia ini. Mereka lari kepada dunia dan kepada Asyur. Asyur itu penyembahnya dewa Molok. Dan dalam perjanjian lama Molok itu
dewa yang suka makan bayi. Wih, ngeri sekali. Dan itulah aborsi. Saudara pernah tahu data? Setiap tahun di Indonesia, setiap tahun. Ini data terakhir yang kami terima tanggal Agustus yang lalu. Dan itu jumlah masih memuncak. Setiap tahun di Indonesia terjadi paling sedikit 8 juta pengguguran bayi. Di Jakarta, saudara, berkali-kali polisi menggerebek praktek-praktek aborsi, tetap tidak jerah, karena itu uang banyak. Di hampir semua tempat pangkalan ojek di Jakarta, itu teman-teman ojek sudah ngerangkap profesi lain, calo, untuk menunjukkan. Dan mereka sudah punya kode. Kalau ada orang turun dari bis, atau dari taksi, atau dari angkot, atau dari motor, terus seperti bingung, langsung tahu ini cari tempat guguran kami. Ngeri kan? Dan 90% itu mahasiswa dan karyawan yang melakukan itu. Baru sisanya ibu-ibu rumah tangga. Bayi-bayi yang gak berdosa harus mati dengan cara mengerikan. Sadis sekali. Itu sebabnya mengapa Indonesia terkutuk. Ingat kejadian 3. 1 darah tanpa dosa tertumpah ke tanah, suaranya menjerit sampai ke surga. Masih ingat ayat itu? Apalagi jutaan jiwa setiap tahun dibunuh di negara ini. 8 juta bukan angka kecil. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk apa? Baca, untuk apa? Jadi kenyang dengan roti. Dengarkan. Mereka lapar dalam 2 hal. Lapar perut, tapi lapar kasih sayang juga. Saudara, di Jakarta sudah ada data. Semua anak-anak jalanan sudah kenal seks sejak umur 6 tahun. Bayangkan. Umur 6 tahun sudah kenal seks. Ya kan, di jalan. Mereka dipakai oleh siapa saja yang mau. Bayangkan. Dan mereka akan dewasa, bukan? Dan mereka pasti akan menikah atau tidak. Tapi mereka akan punya anak. Anaknya itu jadi apa lagi? Kalau orang tua sejak kecil sudah diperkosa, diperbudak oleh sejak umur 6 tahun. Bayangkan. Hanya untuk roti supaya kenyang. Mereka rela diperbudak oleh Mesir dan Asyur. Nggak peduli, pokoknya kami kenyang. Bayangkan. Nah, itu yang berkata kepada orang-orang kaya yang rumahnya besar, tapi yang menghuni cuma pembantu saja. Buka pintu rumah itu, tampung anak-anak itu. Orang kaya dengar ayat 7. Bapak-bapak kami, ayah kami, bagaimana? Berbuat dosa. Jahat sekali. Pantas kalau Yahweh marah lewat kitab Maleakhi 4 ayat 6. Kalau gereja tidak berhasil membuat bapak-bapak itu bertobat, ayah itu bertobat, sehingga mereka mengasihi anak-anaknya lagi, aku akan tetap datang, tapi memukul bumi sehingga musnah. Betul, karena ini penderitaan anak-anak. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi. Kami yang ngapain? Menanggung kebejatan, kedurjanaan, kekurangan ajaran mereka. Nah, itu kenapa tadi saya marah kepada anak-anak muda yang suka nge-seks kiri kanan. Bertobat kamu. Jangan hanya niduri orang lalu kau tiba. Ingat apa yang kalian ucapkan lewat Martin tadi. Yang cowok jangan coba-coba. Yang cewek jangan mau dicoba-coba. Ingat itu dalam nama Yesus. Harus tahu. Jadi ini yang harus dipulihkan. Dan mereka yang harus dipulihkan, ternyata siapanya dulu dipulihkan? Bapaknya dulu. Dan itu tugas kita gereja. Maka itu kalau gereja sendiri tidak bisa menekankan pengajaran pernikahan dan keluarga, saudara, dunia ini mau belajar kepada siapa lagi?